Konnichiwa hajimemashite. Watashi wa Karisma Tesalonika to mushimasu. Di sini saya akan merangkum materi-materi bahasa Jepang dalam satu semester ini. Yang pertama yaitu aisatsu atau salam. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Konbanwa, selamat malam. Oyasumi nasaimase, selamat tidur. O genki desu ka? Apa kabar? Hai, genki desu. Ya, kabar baik. Yakoso, selamat datang. Sayonara, selamat tinggal. Sumimasen, maaf. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Shitsurei desu ga, permisi. Selanjutnya adalah memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Hajimemashite. Watashi wa Karisma Tesalonika to mushimasu. Karisma to yonde kudasai. Kabanjahe kara mairimashita. Dozo yoroshiku onegatashimasu. Suji atau angka 0, 0, 1, 1, 2, ni, 3, sang, 4, si, 5, go, 6, roku, 7, shichi, 8, hachi, 9, kyu, 10, zu, 20, niju, 30, sanju, 40, yonju, 50, goju, 60, rokuju, 70, nanaju, 80, hachiju, 90, kyuju, 100, hyaku, 1000, sen, 10.000, ichiman, 100.000, juman, 1 juta, hyakuman. Jikan atau waktu. Jam dalam bahasa Jepang disebut ji. Jam 1 ichiji, jam 2 niji, jam 3 sanji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 juniji. Menit pun atau fun. 1 menit ippun, 2 menit nifun, 3 menit sanpun, 4 menit yonfun, 5 menit gofun, 6 menit ropun, 7 menit nanafun, 8 menit hapun, 9 menit kyufun, 10 menit jupun. Untuk menyatakan menit digunakan fun bila di depannya 2, 5, 7, dan 9. Kemudian digunakan pun bila di depannya 1, 3, 6, 8, 10, 20, 30, 40, dan 50. AM dalam bahasa Jepang disebut gozen dan PM disebut gogo. Misalkan jam 1 lewat 20 menit AM. Dalam bahasa Jepang, gozen ichiji niujupun. Jam 12 lewat 30 PM dalam bahasa Jepang, gogo juniji sanjupun. Atau dengan kata lain, gogo juniji han. Han di sini menyatakan setengah jam. Hari-hari dalam bahasa Jepang. Senin getsuyobi, Selasa kayobi, Rabu suyobi, Kamis mokuyobi, Jumat kinyobi, Sabtu doyobi, Minggu atau Ahad nichiyobi. Nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Januari ichigatsu, Februari nigatsu, Maret sangatsu, April shigatsu, Mei gogatsu, Juni rokugatsu, Juli shichigatsu, Agustus
Hachigatsu, September Kugatsu, Oktober Jugatsu, November Juichigatsu, Desember Junigatsu. Tanggal-tanggal dalam bahasa Jepang: Juitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Koko noka, Toka, Juichi, Juni, Jusan, Juyoka, Jugo, Juroku, Jushichi, Juhachi, Juku, Hatsuka, Nijuichi, Nijuni, Nijusan, Nijuyoka, Nijugo, Nijuroku, Nijushichi, Nijuhachi, Nijuku, Sanju, Sanjuichi. Selanjutnya, kita akan memasuki pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Pola kalimat dasar yang pertama dengan rumus kata benda 1, wa, kata benda 2, des. Partikel wa di sini menunjukkan bahwa kata yang sebelumnya merupakan topik atau subjek. Contoh, watashi wa karisma des, saya adalah karisma. Kata benda yang berada di depan des berposisi sebagai predikat dan digunakan di akhir kalimat positif. Contoh, watashi wa gakusei desu, saya adalah seorang mahasiswa. Pola kalimat dasar yang kedua dengan rumus kata benda 1, wa, kata benda 2, dewa arimasen atau ja arimasen. Dewa arimasen atau ja arimasen merupakan bentuk negatif dari des. Yang membedakan antara dewa arimasen dengan ja arimasen yaitu penggunaan kata dewa arimasen lebih sopan daripada ja arimasen. Contoh, dika wa gakusei ja arimasen. Bentuk sopannya adalah dika wa gakusei dewa arimasen. Selanjutnya adalah kalimat tanya dengan menambahkan partikel ka di belakang kalimat. Partikel ka digunakan di akhir kalimat jika ingin membuat kalimat tanya. Jika jawabannya iya, dijawab dengan haik, dan jika tidak, dijawab dengan iye. Contoh, John san wa kankoku jin desu. Apakah Mr. John orang Korea? Jika iya, dijawab dengan haik, kankoku jin desu. Iya, dia adalah orang Korea. Contoh lain, Jona san wa sensei desu. Apakah Jonas seorang guru? Jika tidak, dijawab dengan iye, sensei dewa arimasen. Tidak, dia bukan seorang guru. Selanjutnya adalah partikel mo. Partikel mo digunakan sebagai pengganti partikel wa bila predikatnya sama dengan sebelumnya. Sebagai contoh, kalimat 1, Lee san wa kankoku jin desu. Mr. Lee adalah orang Korea. Kalimat yang kedua, Kim san mo kankoku jin desu. Mr. Kim adalah orang Korea juga. Jadi mo di sini sebagai kata juga. Lalu partikel no. Partikel no di sini memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menghubungkan dua kata benda. Maksudnya di sini adalah kata benda 1 menerangkan kata benda 2. Sebagai contoh, Raffi san wa usu no gakusei desu. Raffi adalah mahasiswa usu. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan kepemilikan dengan rumus kata benda 2 milik kata benda 1. Sebagai contoh, karisma san no tokei desu. Jam milik karisma. Fungsi yang ketiga yaitu menyatakan buatan atau made in dengan rumus kata benda 2 buatan kata benda 1. Dengan contoh, kankoku no kutsu desu. Sepatu buatan Korea. Selanjutnya kita memasuki materi penggunaan waktu dalam pola kalimat dasar. Sebagai contoh, ima nanji desu ka? Jam berapakah sekarang? Misalkan jam 7:10, maka dijawab shichiji juppun desu. Contoh lain,
Kankoku wa ima nanji desu ka? Di Korea sekarang jam berapa? Misalkan jam 4 pagi, maka dijawab dengan gozen yoji desu. Selanjutnya pola kalimat kara dan made. Kata benda 1 kara, kata benda 2 made. Kara di sini menunjukkan titik awal waktu atau tempat, sedangkan made merupakan titik akhir waktu atau tempat. Contoh, ginkou wa kuji kara sanji made desu. Pola kalimat to dengan rumus kata benda 1 to kata benda 2. Partikel to digunakan untuk menghubungkan kata-kata benda yang setara dan menyebutkannya secara konkret satu persatu. Contoh, ginkou no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Selanjutnya, kata petunjuk benda dalam bahasa Jepang. Di Indonesia, kata petunjuk ada 2, ini dan itu. Di Jepang, kata petunjuk ada 3, kore ini, sore itu, dan are juga itu. Kata petunjuk benda tersebut dibedakan berdasarkan jarak dari si pembicara dan lawan bicara. Yang pertama yaitu kore atau ini. Kata kore digunakan bila benda tersebut dekat dengan si pembicara. Contoh, kore wa hon desu. Ini adalah buku. Yang kedua yaitu sore atau itu. Kata sore digunakan bila benda tersebut lebih dekat letaknya dengan si lawan bicara. Yang ketiga yaitu are. Ini juga kata petunjuk benda itu namun jauh, yaitu letak benda yang disebutkan jauh dari si pembicara dan juga lawan bicara. Contoh, are wa kuruma desu. Itu adalah mobil. Selanjutnya kata petunjuk tempat. Kata petunjuk tempat di sini ada 3. Yang pertama yaitu koko di sini, soko di situ, dan asoko di sana. Kata koko digunakan pada saat subjeknya dekat dengan si pembicara. Contoh kalimat positif, koko wa restoran desu. Contoh kalimat negatif, koko wa restoran dewa arimasen. Dalam kalimat tanya, koko wa restoran desu ka? Dan bentuk sopan dari koko adalah kochira. Yang kedua adalah soko. Kata soko digunakan bila subjeknya dekat dengan lawan bicara. Contoh kalimat positif, soko wa restoran desu. Dalam kalimat negatif, soko wa restoran dewa arimasen. Dalam kalimat tanya, soko wa restoran desu ka? Dan ungkapan yang lebih sopan dari soko adalah sochira. Yang ketiga adalah asoko. Kata asoko digunakan bila subjek yang disebutkan jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Contoh dalam kalimat positif, asoko wa restoran desu. Dalam kalimat negatif, asoko wa restoran dewa arimasen. Dalam kalimat tanya, asoko wa restoran desu ka? Dan ungkapan yang lebih sopan untuk asoko adalah achira. Demikianlah materi-materi bahasa Jepang dalam 1 semester ini. Watashi no tanjoubi wa arigatou gozaimasu.